Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Afridayani Ritonga dengan nomor NPM 1981110155 dengan jurusan Teknik Sipil Universitas Medan Area. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fisika dasar, yaitu yang pertama besaran dan satuan, yang kedua vektor dan skalar, yang ketiga kinematika gerak, yang keempat dinamika gerak, dan yang terakhir yang kelima adalah hukum Newton. Pertama, saya akan menjelaskan tentang besaran dan sistem satuan. Pengertian fisika. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam, gejala-gejala, kejadian-kejadian alam, serta interaksi dan benda-benda di alam. Fisika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif metode ilmiah. Besaran dan satuan. Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur atau dinyatakan dengan angka kuantitatif, contoh panjang, massa, waktu, dan suhu. Mengukur merupakan membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Besaran fisika baru terdefinisi jika adanya nilai besarannya dan adanya satuan. Satuan merupakan ukuran dari suatu besaran yang ditetapkan sebagai satuan. Contoh, meter kilometer merupakan satuan panjang, detik menit jam merupakan satuan waktu, gram kilogram merupakan satuan massa. Sistem satuan ada dua macam, yaitu sistem metrik dan sistem non-metrik. Sistem internasional atau SI. Sistem satuan metrik yang telah disempurnakan menjadi yang paling banyak dipakai sekarang ini. Dalam satu sistem internasional ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. Ada 7 besaran pokok dalam sistem internasional. Yang pertama panjang, kedua massa, ketiga waktu, keempat arus listrik, kelima suhu, keenam intensitas cahaya, dan yang ketujuh jumlah zat. Besaran pokok tak berdimensi itu ada 2. Yang pertama sudut datar, yang kedua sudut ruang. Dimensi merupakan cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Guna dimensi untuk menurunkan satuan dari suatu besaran untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Metode penjabaran dimensi ada 2. Yang pertama, dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Yang kedua, sistem suku berdimensi sama. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh, yang pertama itu tidak menggunakan nama khusus seperti kecepatan satuan meter per detik dan luas satuannya meter kuadrat. Yang mempunyai nama khusus itu seperti gaya satuannya Newton, energi satuannya Joule, daya satuannya Watt, frekuensi satuannya Hertz. Ada 8 besaran turunan dan dimensi. Yang pertama luas, yang kedua volume, yang ketiga massa jenis, yang keempat kecepatan, yang kelima percepatan, yang keenam gaya, yang ketujuh suhu dan energi, yang ke-8 influx dan momentum. Dan ini merupakan satuan besaran turunan. Bisa dilihat di slide. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang vektor. Sifat besaran fisis itu ada 2. Yang pertama skalar, yang kedua vektor. Besaran skalar merupakan besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja atau besar dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contoh, waktu, suhu, volume, laju, dan energi. Catatan, skalar tidak tergantung sistem koordinat. Besaran vektor. Besaran vektor merupakan besaran yang dicirikan oleh besar dan arah. Contoh, kecepatan, percepatan, dan gaya. Catatan, vektor tergantung sistem koordinat.
Penggambaran dan penulisan notasi vektor. Perhatikan gambar titik P dan Q. Titik P merupakan titik pangkal vektor, titik Q merupakan ujung vektor, tanda pandah merupakan arah vektor, panjang PQ berarti besarnya panjang vektor, dan untuk notasi vektor bisa dilihat pada slide. Operasi matematik vektor ada dua operasi. Yang pertama operasi jumlah dan selisih vektor, yang kedua operasi kali. Jumlah dan selisih vektor ada 4 metode. Yang pertama jajaran genjang, yang kedua segitiga, yang ketiga poligon, dan yang keempat uraian. Yang pertama jajar genjang. Perhatikan gambar pada slide. Maka rumus yang ada pada gambar di slide ini, besarnya vektor A tambah B sama dengan R resultan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB kali cos. Lalu besaran vektor A kurang B sama dengan S. Maka rumusnya akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB kali cos. Jika vektor A dan B searah, maka derajat 0 resultan sama dengan A tambah B. Jika vektor A dan B berlawanan arah, maka sudut 180 derajat resultannya A kurang B. Jika vektor A dan B saling tegak lurus, maka derajatnya 90 derajat, resultan sama dengan 0. Lalu metode segitiga bisa perhatikan pada slide, dan metode poligon bisa diperhatikan di slide juga. Untuk metode uraian, vektor diuraikan atas komponen-komponen sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan pada gambar yang ada di slide. Maka rumus yang ada untuk yang uraian, resultan sama dengan A tambah B sama dengan akar dari Rx kuadrat dikali Ry kuadrat. Arah vektor E terhadap sumbu positif, maka tangen sama dengan Ry bagi Rx. Maka arkus tangen kali Ry per Rx. Lalu ada perkalian vektor. Perkalian vektor yang pertama perkalian skalar dengan vektor, dan yang kedua perkalian vektor dengan vektor. Untuk perkalian vektor dengan vektor, perkalian titik atau dot product, dan yang kedua perkalian silang atau cross product. Perkalian skalar dengan vektor, rumusnya C sama dengan K kali A. K menyatakan skalar, A menyatakan vektor. Vektor C merupakan hasil perkalian antara skalar K dengan vektor A. Catatan, jika K positif, arah C searah dengan A. Jika K negatif, arah C berlawanan dengan A. Lalu perkalian vektor dengan vektor. Yang pertama itu perkalian titik atau dot product. A dot B sama dengan C. C menyatakan skalar. Perhatikan gambar pada slide. Maka besaran skalar adalah A kali B kali cos. A menyatakan besaran vektor A, B menyatakan besaran vektor B. Sifat-sifat perkalian titik atau dot product. Yang pertama komutatif, maka perkaliannya A dot B sama dengan B dot A. Untuk yang distributif, A dot B tambah C sama dengan A dot B tambah A dot C. Catatan, jika A dan B saling tegak lurus, maka A dot B sama dengan 0. Jika A dan B searah,
maka A dot B sama dengan A dot B. Jika A dan B berlawanan arah, maka A dot B sama dengan minus A kali atau dot B. Lalu vektor satuan. Vektor satuan, vektor yang besarnya satu satuan. Bisa dilihat lambang pada untuk notasi dan untuk besaran vektor. Ini juga ada sifat-sifat perkalian titik atau dot product vektor satuan. Bisa lihat pada slide. Dan sifat perkalian silang cross product vektor satuan bisa dilihat pada slide. Contoh soal. Diketahui koordinat titik A adalah 2, minus 3, 4. Tuliskan dalam bentuk vektor dan berapa besaran vektornya. Maka penyelesaiannya, vektor A sama dengan 2i kurang 3j tambah 4k. A sama dengan akar 2 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka hasilnya akar dari 29 satuan. Lalu contoh kedua, tentukan hasil perkalian titik dan perkalian silang dari dua buah vektor berikut ini. Untuk vektor A sama dengan 2i kurang 2j tambah 4k. B sama dengan i kurang 3j tambah 2k. Penyelesaiannya, perkalian titik A dot B sama dengan 2 kali 1 ditambah minus 2 kali minus 3 ditambah 4 kali 2. Hasilnya 16. Yang ketiga, tentang kinematika gerak lurus. Kinematika gerak itu ada perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Perpindahan itu sama dengan vektor. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu tergantung sistem koordinatnya. Rumusnya biasanya menggunakan delta X sama dengan X2 kurang X1. Lalu ada kecepatan. Kecepatan sama dengan vektor. Bila benda memerlukan waktu delta T untuk mengalami perpindahan delta X, maka kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi waktu yang diperlukan. V rata-rata sama dengan kemiringan garis yang menghubungkan X1 dan X2. Rumus V rata-rata sama dengan X2 kurang X1 dibagi T2 dikurang T1 sama dengan delta X dibagi delta T. Catatan. Kelajuan itu sama dengan sakelar. Bila benda memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X, maka kelajuan rata-rata sama dengan jarak total yang ditempuh dibagi waktu yang diperlukan. V sama dengan X dibagi T. Lalu kita masuk ke percepatan. Percepatan rata-rata, perubahan kecepatan persatuan waktu. Dengan rumus A rata-rata sama dengan V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1, atau bisa disebut dengan delta V dibagi delta T. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan tetap atau konstan. Untuk rumus besaran percepatan itu sama dengan besaran perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Percepatan ada dua macam, yaitu percepatan bila A positif, A lebih dari 0, dan perlambatan bila A negatif atau A kurang dari 0. Persamaan GLBB. Yang pertama itu V sama dengan V0 tambah A kali T, lalu ada S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Lalu ada Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS, di mana Vt menyatakan kecepatan akhir benda, V0 menyatakan kecepatan awal benda,
A menyatakan percepatan benda, S menyatakan perpindahan benda, dan T menyatakan waktu. Gerak vertikal adalah gerak pada arah sumber vertikal termasuk GLBB. Gerak vertikal itu bila arah ke bawah maka gerak jatuh bebas yaitu GJB. Lalu ada gerak vertikal ke bawah atau GVB. Untuk vertikal arah ke atas maka ada gerak vertikal ke atas GVA. Gerak jatuh bebas atau GJB merupakan gerak suatu benda ke bawah karena gaya gravitasi dan tanpa kecepatan awal. Rumus GJB bisa dilihat pada slide. Lalu ada gerak vertikal ke bawah atau GVB. Gerak vertikal ke bawah merupakan gerak suatu benda ke bawah dengan kecepatan awal. Untuk rumus GVB bisa dilihat pada slide. Lalu ada gerak vertikal ke atas atau GVA yang merupakan gerakan suatu benda dilemparkan dengan sengaja ke atas dengan kecepatan awal dan geraknya diperlambat. Untuk rumus GVA bisa dilihat pada slide juga. Yang keempat, tentang dinamika gerak. Dinamika gerak merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak beserta penyebabnya. Penyebab benda bergerak bisa dikarenakan beberapa hal. Bisa disebabkan karena dorongan dan bisa juga disebabkan tarikan. Hukum 1, 2, dan 3 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi suatu benda yang diam akan tetap diam dan suatu benda yang sedang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan pada lintasan lurus kecuali jika ada gaya luar yang bekerja terhadap benda tersebut. Dari hukum tersebut dapat diperoleh bahwa apabila gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau F sama dengan 0. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah hukum Newton. Hukum 2 Newton berbunyi jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, benda akan bergerak dengan percepatan yang besarnya sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan masa kelembapannya. Dengan rumus A sama dengan sigma F bagi M. Hukum 3 Newton berbunyi apabila sebuah benda mengerjakan gaya atau gaya aksi kepada benda yang lain, benda kedua akan mengerjakan gaya atau gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. F aksi sama dengan minus F reaksi. Tanda minus menunjukkan arah gaya berlawanan. Berat merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Massa suatu benda besarnya selalu tetap dimanapun benda tersebut berada. Rumus berat sama dengan W sama dengan M kali G. M menyatakan massa benda, G percepatan gravitasi. Hukum gravitasi Newton. Hukum tarik-menarik gravitasi Newton dalam bidang fisika berarti gaya tarik untuk saling mendekat suatu sama lain dengan rumus F sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi R pangkat 2. Percepatan gravitasi dan ketinggian. Percepatan gravitasi suatu objek yang berada pada permukaan laut dikatakan ekuivalen dengan 1G yang definisikan memiliki nilai 9,80665 meter per sekon kuadrat. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang akan mempercepat atau memperlambat gerak suatu benda. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Lalu ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja antar dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawan arah dengan cenderung arah gerak benda. Gaya gesek statis dengan rumus Fs sama dengan mu S kali N. Gaya gesek kinetik dengan rumus Fk kali mu K kali N.
Gaya normal dan gaya gesek. Gaya normal adalah gaya yang ditimbulkan oleh alas bidang suatu benda, arahnya tegak lurus terhadap benda tersebut. Sedangkan gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan akibat persentuhan langsung antara dua permukaan, arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Dibagi menjadi dua macam, yaitu gaya gesek statis, merupakan gaya gesek yang bekerja pada benda ketika benda dalam keadaan diam. Lalu gaya gesek kinetik, gaya gesek yang bekerja pada benda ketika benda mengalami pergerakan. Gerak atau diamnya suatu benda diperoleh berdasarkan beberapa aturan, yaitu jika F lebih besar dari Fs atau gaya gesek statis, maka benda dalam keadaan diam. Jika F sama dengan Fs, maka benda akan tetap bergerak. Jika F lebih besar dari Fs, maka benda bergerak dan gaya gesek statis Fs berubah menjadi Fk. Hubungan antara gaya gesek, gaya normal, dan koefisien gaya gesek ditulis sebagai berikut. Bisa dilihat pada slide. Gaya sentripetal. Gaya sentripetal merupakan sebuah gaya yang menyebabkan gerak di jalur yang melengkung. Dengan rumus Fs sama dengan mv kuadrat dibagi R. Contoh soal, sebuah beban meluncur ke kanan dengan kecepatan tetap 4 meter per sekon. Jika F1 dan F3 ke kanan dengan F1 sama dengan 10N dan F2 ke kiri dengan sebesar 20N. Berapakah besaran F3? Sesuai dengan hukum Newton 1, gaya yang bergerak lurus beraturan atau kecepatan tetap adalah 0 karena tidak memiliki percepatan. Maka sigma F sama dengan 0. F1 tambah F3 dikurang F2 sama dengan 0. F3 sama dengan F2 dikurang F1. F3 sama dengan 20 kurang 10. F3 sama dengan 10 Newton. Dinamika adalah ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak. Hukum Newton dinyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Gaya adalah kekuatan dari luar berupa dorongan atau tarikan. Hukum Newton dibuat oleh Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1727. Mempublikasikan hukum geraknya adalah merumuskan hukum gravitasi universal. Hukum Newton 1. Setiap benda akan tetap dalam keadaan kecepatan sama dengan 0 atau bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan. Bergerak lurus beraturan kecuali bila ia dipengaruhi gaya untuk merubah keadaannya. Rumus hukum Newton 1 sama dengan sigma F sama dengan 0. Hukum Newton 2, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum Newton 2 rumusnya A sama dengan F per M atau F sama dengan M kali A. Hukum Newton 3. Jika dua buah benda berinteraksi, maka gaya pada benda satu sama dan berlawanan arah dengan gaya benda lainnya. Untuk rumus bisa diperhatikan pada slide. Macam-macam gaya. Ada dua, yaitu gaya interaksi dan gaya kontak. Gaya interaksi merupakan gaya yang ditimbulkan oleh satu benda pada benda lain walau letaknya berjauhan. Definisi medan merupakan ruang yang merupakan daerah pengaruh gaya. Akibatnya benda-benda yang berada dalam suatu medan atau medan gravitasi, medan listrik, medan magnet akan menderita gaya atau gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Gaya kontak. Gaya kontak merupakan gaya yang terjadi hanya pada benda-benda yang bersentuhan. Macam-macam gaya kontak ada 3, yaitu gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Gaya normal
merupakan gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda terletak, atau benda melakukan aksi bidang melakukan reaksi. Arah gaya normal selalu tegak lurus pada bidang. Jika N lebih besar dari 0, maka benda menekan bidang tempat benda terletak. Jika N sama dengan 0, benda meninggalkan bidang lintasannya. Jika N kurang dari 0, tidak mungkin. Gaya gesek. Gaya gesek, gaya yang melakukan gerak relatif dua benda. Arah gaya gesekan selalu sejajar dan bidang tempat benda berada dan berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi gaya gesek melawan gerak atau menghambat. Macam-macam gaya gesek. Gaya gesek antara zat padat dan zat padat. Lalu gaya gesek antara zat padat dan zat cair atau fluida. Gaya gesek statis atau Fs, gaya gesek yang bekerja antar dua permukaan benda dalam keadaan diam relatif satu dengan yang lainnya. Fs kurang dari sama dengan μs kali n. Itu sama dengan benda diam. Jika Fs sama dengan μs kali n, maka benda akan bergerak. Gaya gesek kinetik, gaya gesek yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bergerak relatif. Fk kurang dari sama dengan μk kali n. Jika benda ditarik dengan gaya F, tapi benda belum bergerak karena gaya gesek Fs melawan F. Jika gaya F diperbesar hingga akhirnya benda bergerak, maka gaya gesek pada saat benda mulai bergerak, maka Fk lebih kecil dari Fs. Kemungkinan yang terjadi. Jika Fk lebih besar dari Fs, maka benda diam. Jika Fk sama dengan Fs, maka benda saat bergerak. Jika Fk kurang dari Fs, benda bergerak. Sifat-sifat gaya gesek. Gaya gesek tergantung sifat permukaan kedua benda bergesekan dan berat benda atau gaya normal. Gerak benda pada bidang miring. Gerak benda pada bidang miring licin tanpa ada gesekan. Gaya yang bekerja pada benda, yang pertama gaya normal dengan rumus N sama dengan mg kali cos derajat. Yang kedua gaya berat dengan rumus W sama dengan M kali G. Untuk gaya berat diuraikan menjadi dua komponen. Yang pertama Fx sama dengan mg kali sin, yang kedua Fy sama dengan mb kali cos. Untuk gaya yang menyebabkan benda bergerak pada bidang miring ke bawah atau sumbu X, Fx sama dengan m kali a, maka mg kali sin sama dengan m kali a. Gerak benda pada bidang miring dengan adanya gaya gesek. Perhatikan gambar pada tabel. Maka pada gambar tersebut didapat rumus sigma F sama dengan m kali a sama dengan mg kali sin kurang Fk sama dengan m kali a. Gaya gesek yang bekerja pada benda tersebut adalah gaya normal dengan rumus N sama dengan mg kali cos. Lalu ada gaya berat dengan rumus W sama dengan M kali G, dan gaya gesek dengan rumus Fk sama dengan μk kali N atau μk kali M kali G kali cos. Contoh soal. Benda diam, hitunglah gaya normal yang bekerja pada benda yang ada di slide. Penyelesaian. M sama dengan 6 kilo. G sama dengan 10 M per S kuadrat. W sama dengan M kali G. Maka 6 kali 10 sama dengan 60 Newton. Dari contoh soal, kita dapat mengetahui bahwa berat dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya normal. Selalu tegak lurus ke permukaan yang bersentuhan dengan benda. Perhatikan gambar berikut yang ada di tabel. Sehingga N kurang W sama dengan 0, N kurang 60 sama dengan 0, N sama dengan 60 Newton.
Sekian video dari saya tentang penjelasan fisika dasar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.